Selamat bertemu kembali di channel saya. Kali ini saya bahas tentang Santo Mikael, Malaikat Agung. Di dalam Perjanjian Baru, Santo Yudas berbicara tentang pertengkaran antara Malaikat Agung Mikael dan setan mengenai tubuh Musa. Dikatakan bahwa setan menginginkan agar mayat Musa dikuburkan di suatu tempat dengan cara tertentu untuk disembah oleh orang-orang Yahudi dengan penghormatan yang istimewa. Mikael berusaha mencegah penyembahan berhala itu dengan menyembunyikan mayat Musa. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi ia berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Yudas bab 1 ayat 9. Pertempuran yang digambarkan oleh Santo Yohanes dalam kitab Wahyu adalah perang yang dilancarkan oleh Lucifer dan para malaikatnya melawan gereja. Mikael akan membantu umat beriman dalam semua pencobaan dan penganiayaan. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Wahyu bab 12 ayat 7. Malaikat agung yang disebut oleh Santo Paulus diinterpretasikan sebagai Santo Mikael yang pada hari pengadilan terakhir akan datang sebagai bentara Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 1 Tesalonika bab 4 ayat 16. Jadi penyebutan Santo Mikael dengan nama dalam kitab suci menunjukkan bahwa Santo Mikael ada. Ini adalah suatu kebenaran yang nyata. Ini yang menunjukkan suatu dasar pasti bagi devosi kita kepada Santo Mikael. Karena teks-teks ini menunjukkan keunggulannya, keistimewaannya, dan perlindungannya yang penuh kuasa. Inilah alasan mengapa bangsa Yahudi menghormati Mikael sebagai pemimpin dan pelindung mereka yang kudus. Dan juga mengapa Santo Mikael ini menjadi pelindung gereja seluruh dunia yang didirikan oleh Yesus Kristus. Kita tahu malaikat agung itu ada 3, Mikael, Gabriel, dan Rafael. Jadi malaikat agung Mikael ini berkata kepada kepala setan, siapakah seperti Tuhan? Dan Santo Mikael ini dikenal sebagai malaikat keadilan. Di dalam kitab Taurat mengenal malaikat ini sebagai penghancur Sodom dan Gomora dan sebagai malaikat yang membantu penguburan Musa. Ia adalah malaikat perang melawan iblis dan pengikutnya. Malaikat-malaikat juga sebagai penghulu malaikat atau pemimpin bala tentara surga. Dan ini adalah malaikat Santo Mikael. Ada satu contoh berdoa kepada Santo Mikael.
Santo Mikael, malaikat agung, belalah kami dalam pertempuran. Jadilah pelindung kami terhadap kebencian dan jerat setan. Dengan rendah hati kami mohon, semoga Allah menaklukkannya, dan Engkau, oh pimpinan seluruh penghuni surgawi, dengan kuasa ilahi, usirlah ke neraka setan dan semua roh jahat yang berkeliaran di seluruh dunia untuk menghancurkan jiwa-jiwa. Amin. Itulah kisah tentang malaikat Santo Mikael dan pesta malaikat agung tanggal 29 September. Semoga dengan contoh doa tadi kita dapat mendoakan kepada Santo Mikael agar Santo Mikael selalu membantu kita di dalam setiap kesulitan kita. Semoga dengan riwayat Santo Mikael singkat ini dapat kita memahami bahwa malaikat itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati.